Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kita ada di podcast Ebi. Eki dan Abi. Udah, belum ada. Belum ada. Belum ada. Alay banget semua. Kita kamera ada 3, ada 1. 1, 2, 3. Halo. Ya, selamat bergabung. Kita mulai nih ya. Senang banget hari ini, alhamdulillah. By the way, ini adalah minggu kedua. Wah, lapak kedai Sang Juara buka gitu ya. Dan jangan heran kalau saya pakai mic di sini. Soalnya leher baju saya melorot mulu. Ntar kalau gimana? Di kanan dong, di kanan gue simetri. Oke, ya. Emang kocak. Paling nggak yang ketawa duluan istri Anda lah ya. Oke, hari ini kita lagi nyoba nih segmen baru. Kalau dari YouTube saya sendiri udah lama banget saya nggak ngupload di YouTube ya. Biasanya apa? Apa di YouTube? Kontennya. Ya, terakhir itu ini zaman Covid. Pelajaran. Enggak, ada terakhir itu ini monolog pas pemilihan ketua monolog tahun lalu. Ketua teater tahun lalu gitu. Jadi ada budaya di teater tuh kalau misalnya mau jadi ketua, dia tuh harus mengajukan diri untuk pentas monolog. Nah, ntar diadu kan, siapa yang menang, itu jadi ketua gitu. Karena dijanjiin yang jadi ketua itu ikut FLS 2N. Begitu. Tapi Kak, gimana? Kabar aman ya? Aman. Walaupun kita sudah berminyak muka. Karena memang ya sehari-hari kita sekarang Goreng-goreng bener. Memang tukang gorengan aja. Udah jadi tukang gorengan sekarang ya. Muka kita juga sudah penuh minyak. Kayaknya emang dari dulu sudah kalau kecil. Kalau itu lucu. Iya. Kalau subscribernya 1 juta mungkin muka kita akan lebih pening. Aduh, enggak. Jangan sejuta dah. Jangan juta dah. Karena mimpi itu harus tinggi. Cuman mulanya kan harus 1/10 dulu juga udah lumayan kayaknya. Oh iya. Oh ya. Makanya di subscribe, jangan lupa Iya. di like. Karena hari ini kita cuma berdua, harusnya kita ada berbanyak nih. Berbanyak. Nah, cuma karena lagi ada kesibukan masing-masing, sangat diplomatis sekali ya bahasanya ya. Padahal bilang aja lagi ogah. Lagi ogah deh gitu. Nah, di podcast Ebi ini kita akan ngebahas hal-hal tentang hidup sih lebih tepatnya. Sharing tentang hidup tuh kayak apa, dan nanti juga yang di TikTok, live di TikTok silakan boleh nanya ya. Nanti kami akan jawab tentang apapun yang kalian kira-kira butuhkan untuk ini ya, untuk dapat jawaban. Karena kadang-kadang Kak, yang menyebalkan adalah ketika kita tuh punya pertanyaan tapi kita nggak tahu mau nanya ke siapa. Yes, itu. Mau nanya ke orang tua yang ada di judge, mau nanya ke temen-temennya juga kocak. Malah ngadu nasib ya. Iya, mau nanya ke psikolog malu gitu kan ibaratnya. Nanya ke guru jadi bahan gibah ya kan gitu. Enggak ya. Tapi Anda guru kan? Iya. Enggak ya. Beda. Iya, kalau sebenarnya guru tuh punya kode etik sih sebenarnya. Etik untuk menjaga rahasia salah satunya gitu. Enggak cuma psikolog atau psikiater gitu. Kita mulai dari tema minggu ini yaitu menemukan diri. Jadi selama ini Kita ada di mana? Kita tuh ada di mana? Wah, mulai dari situ nih pertanyaannya. Tapi serem juga itu pertanyaan, bagus juga ya. Jadi pertanyaan esensial namanya, pertanyaan yang paling mendasar bahwa sebenarnya kita itu ada di mana? Oke. Jawab. Oh, saya jawab ya. Secara epistemologi, sesuatu nggak tahu. Padahal epidermi mah kulit ya. Jadi secara definitif kita itu ada di bumi. Ya, di bumi. Tentu bumi ada yang punya Sang Maha, ya, pemilik langit dan bumi gitu ya. Kita itu ada di bumi, kita lahir di bumi yang namanya Indonesia, itu negara yang namanya Indonesia. Dan kita juga ada di daerah Jakarta. Itu secara definitif gitu ya. Kakak lahir di mana? Belum. Ntar ya, sabar yang mau komen aja ya. Pokoknya jangan lupa ini ngapain kayak lu kasih gift masa iya kagak. Jadi secara definitif kayak gitu. Nah, ntar lu saya nanya dulu deh, coba kakak lahir di mana? Saya
terakhir tempat lahirnya ya. Nggak gocek kan nih, Enggak bidan mana. Lahir di Jakarta Barat. Jakarta Barat, Manggisan. Saya di Halim. Jakarta Timur ya, Halim tuh. Timur. Halim lahirnya di sana. Halim 9 bulan. Hamil, gocek nih. Sedikit digocek, masih kena juga ternyata. Masih kena gocek ya. Tinggal berapa parah nih. Gitu ya. Ya oke. Terus di bidan lahirnya Yes. sama Sama. kita lahir di bidan ya. Pada saat itu saya sebagai anak pertama sama. Kok bisa sama sih kita nih? Awas lu ya kalau bilang gua kakak adik. Ya umur kita beda. Kakak bulan apa sih? Juli 91 Juli. Saya Desember ya, jadi saya lebih muda, mohon maaf nih. Waduh, Tapi bentar itu, saya mau nanya nih. Itu di layar muka saya ngeblur tuh. Ini maksudnya apa nih? maaf itu kameranya memang kayak begitu dah. Gue kayak ini, kayak tersangka apa? Padahal gue yang nanya ya. Soalnya dikit terus ya. Rame pak, rame banget tuh, rame banget kita berdua doang rame. Nah, terus Kepo sendiri. kita balik lagi deh, bahwa kita ada di mana sih? Nah itu jawaban secara definitif, definisinya. Kakak punya jawaban lain nggak? Kita itu ada di mana sebenarnya? Sama sih. Emang secara definitif aja ya kita ada di bumi. Gitu. Waduh, Wah ada tamu ya, masya Allah. sayang kita. Ini podcast masa ditunda ini. Ya, gorengan habis nih. Ali. Ya, ada Kategar. Iya bener ya? Iya betul. Iya Kategar. Saya Kategar. Udah sini in frame. Gitu kan. Oh sini nih, ini lampunya. Sini. Lampu doang. Ya, ini ada Kategar. Apa sih? Dia OSIS apa MPK dah? Dua-duanya. Dua OSIS. Apanya dia? Beliau. Ketua OSIS dan ketua MPK. Duanya MPK. Tahun? Duduk kak. Habis berarti Bang. Habis. Saya itu. Oh. Ada. Wah. Ini itu ada ketua OSIS dan ketua MPK tahun 2000. MPK doang 2012. Oh, MPK 2012. Sombong banget ketua MPK pakai doang. Enggak sih kalau itu. Iya. Enggak. Gitu. Kita lagi bikin podcast nih. Ayo mau join nih saya lihat. Ada, kan oke ada. Ya, sayang Anda kurang WA dulu beruntung. harusnya ya. Iya, WA dulu ya. Karena ada kayak kita lama-lama. Oke deh, nggak apa-apa. Makasih ya. Terima banyak nih. Makasih ya, Begini Kak. podcast kita Iya, ya. podcast. Bye. Ada yang kenal nggak tuh? Iya. Pak Abihai ya Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget. Ih, gile ya. Ntar dikit-dikit apaan nih dibatasi untuk beberapa penonton. Weh, emang apa? Kenapa tuh? Nggak tahu, aneh-aneh aja. Kocak emang. Apa kita mukanya jorok? Tapi balik lagi tadi, kita ada di mana? Berarti secara definitif kita ada di bumi. Nah, sekarang kalau bicara selanjutnya menemukan diri. Sebenarnya diri kita itu eksis atau enggak? Ada apa enggak? Ini ada lebar nih, bisa lebar nih jawabannya nih. Baru jam segini kita udah dalam banget ya. Ini biasanya Pertanyaan kedua udah dar. harusnya jam 1 malam begini. Ini baru pertanyaan. Gimana tuh? Gimana tadi? Sebenarnya kita ini eksis atau enggak? Ada apa enggak gitu? Pernah sempat kepikiran dulu. Ya, lo kan. Kayak ini sebenarnya ini diri yang asli bukan sih gitu atau Diana. apa merasa apa ya? Pernah lah dan pernah di satu kondisi itu merasa Kayak NPC nggak di gitu. mana-mana iya. Kayak NPC. Ya, iya betul. Kayak NPC. Kita itu cuma ibaratnya cuma jadi buminya matahari. Ada orang yang sebagai main karakter MC. Iya. Pernah sempat itu. Sampai Itu kapan tuh waktunya? Remaja sih, masih SMP. Bukan masih remaja ya? Oh iya. Akhir balik. Akhir balik. Ya lanjut. Ya. Iya itu bener-bener ya kalau diceritain mungkin nggak terdefinisikan ya. Cuman memang kayak ngerasa
kalau lagi merem nih kayak merasa ini bener gak sih ada gue ini hidup nih, gue melakukan sesuatu yang memang kehendak gue sendiri gitu. Kayaknya hidup kan berjalan begitu aja gitu, Iya. ikutin alur, bangun tidur, disuruh sekolah ya sekolah, belajar dan seterusnya kayak gitu. Pernah dalam kondisi yang kayak gitu. Habis ya? Oh, Pernah kayak gitu. masa SMP dan SMA ya Kak ya, memang masa-masa dimana kita mencari banget jati diri katanya ya. Nah, apa trigger pertama kakak berpikir begitu? Karena hidupnya begitu aja, jalannya tuh melakukan rutinitas aktivitas yang sama setiap hari. Bangun tidur ke sekolah. Terus belajar ngerjain PR. Emang ya? Oh ya, anak teladan ya, anak telat dan teladan ya. Oh gitu. Dan akhirnya bosan dengan rutinitas itu. Iya. Akhirnya kemudian mempertanyakan, oh ya, Gua ngapain sih hidup gitu? Hidup tuh ngapain sih? Dan apa ya? Ya begitulah. Kayak nggak tahu ya, mempertanyakan banyak pertanyaan, banyak timbul pertanyaan-pertanyaan tuh. Zaman SMP, zaman SMA dan saat itu kan nggak seperti sekarang kita bisa googling atau chat GPT gitu kan untuk menanyakan sesuatu yang mungkin kalau kata anak zaman sekarang overthinking. yes, Nah, dulu nggak ada istilah itu. iya belum ada ya. Belum ada istilah overthinking. Dan- Tapi memang memikirkan banyak hal, Ya, betul. banyak hal gitu. Karena kan mungkin salah satunya karena latar belakang juga sih, latar belakang dalam artian ya nama piatu senior di tempat saya itu kan bukan karena Gak main-mainan ya ya. bukan cuma buat main-mainan, karena piatu senior itu yang merasa karena sudah 25 tahun menjadi seorang piatu gitu. Dan dulu pas ibu nggak ada tuh memang kayak setengah jiwa hilang gitu. Kalau aku nggak berani ngebecandain kalau yang ini serius. Karena aku juga Maksudnya karena eh, dan kenapa menulis piatu senior, karena udah berdamai dengan hal itu sebenarnya. iya. Karena udah 25 tahun kan kalau di perusahaan Udah manajer ya. manajer. Ya 25 tahun gitu. Dan apa? Ya mungkin salah satu penyebabnya itu ya, nggak ada orang lagi yang memang bisa diajak ngobrol sehari-hari. Karena kan waktu itu tinggal gue sama nenek, sama kakek. Ini Mungkin ada yang relate juga ya. Bahkan pada waktu SD. Mau 10 tahun. SD bukannya SD itu masih banyak temen ya harusnya. Yes, itu mungkin salah satu pengalihannya ya. Tapi maksudnya mungkin ini ya, dari sisi sayang kali ya. Ya, Kasih sayang. kasih sayang dan cerita yang dalam gitu loh. Iya. Kayak yang bisa menceritakan sejujur-jujurnya, terbukanya itu nggak ada. Ya kalau cuma cerita sedih apa segala macam kan nggak bakal diterima juga tuh. Ada yang ngasih mawar, terima kasih. Thank you for the rose. Kok ada suara? Woi, suara apa? Ayo udah, biarin. Berarti sebenarnya trigger awalnya kakak untuk ketika mempertanyakan eksistensi itu mulanya bahkan dari SD sebenarnya. Dari SD. Ketika udah nggak ada lagi orang yang dianggap bisa ngedenger kita berbicara tentang diri kita sendiri secara utuh, gitu ya. Gila. Termasuk ayah sih, karena kan kondisinya ya kan direkod sebenarnya ya, cuman ya apa intinya saat itu ayah juga nggak ada di sisi kan. Karena suatu hal ibunya nggak ada, ya ayah nggak ada, ibu udah nggak ada, ya sehingga ya qadarullahnya, maksudnya alhamdulillahnya nggak ketemu yang aneh-aneh gitu. Ya. Ketemu yang aneh-aneh. Cuma saya mau ini ya, mau sedikit cerita dari sisi guru ya Pak. Ya. Bukan guru sebagai gurunya sih, tapi orang yang sering banget ngedenger cerita orang gitu. Karena kadang-kadang emang ketika salah satu pergi, entah itu cerai, entah itu meninggal gitu kan, peran salah satunya ini jadi double harusnya ya, idealnya ya. Misalnya ini juga buat kalian yang yatim atau piatu, tenang, gue juga yatim jadi aman lah. Yatim piatu Piatu. gitu. Jadi
memang peran salah satu, misal kalau saya gitu kan, ketika bapak saya meninggal gitu, peran ibu tuh jadi double, peran sebagai ibu dan peran sebagai ayah. Tapi dari banyak cerita itu tuh kadang-kadang gagal dilakukan karena keterbatasan manusia pada akhirnya. Memang seberat itu. Iya, memang seberat itu guys. Jadi kalau misalnya kalian ada yang yatim atau piatu, jangan terlalu jangan terlalu sepenuhnya menuntut gitu. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Sebagai anak tentu kita bisa mengingatkan orang tua ya. Cuma kalau Kewajiban ya. Iya. Orang tua pun memang ada kewajiban. Iya betul, orang tua ada kewajiban, tapi di satu sisi kita juga jangan sampai menuntut untuk ini karena nggak ada ibu misalnya ya, karena nggak ada bapak jadinya udah beda banget hidupku gitu, atau kalau nggak ada ibu atau bapak, salah satunya nggak ada gitu. Nah memang kadang kalau saya lihat juga ya, apalagi mohon izin ya, saya bukan bermaksud untuk mendikotomikan antara laki-laki sama perempuan, tapi kemampuan laki-laki untuk bertahan dari masalah mental itu lebih lemah daripada perempuan. Ya, by data ya, yang nggak tahu sih namanya manusia ya. Ya, sederhana ini, kalau misalnya kawan-kawan sering lihat ODGJ, bahasa sekarang ODGJ, Ya. itu dominannya pasti Laki-laki. Kalau kawan-kawan lihat. Ada banyak ini ya, ada banyak runutan kenapanya. Saya salah satu yang paling general yang bisa saya bilang adalah karena laki-laki memiliki kesulitan untuk mengungkapkan emosinya secara ekspresif gitu kan. Nah ini yang akhirnya membuat dia jadi terlalu terbebani. Aku nggak tahu bagaimana ayahnya Kaeki pada saat itu, tapi kalau misalnya karena kita sekarang sudah dewasa, Kaeki juga udah punya anak, aku pikir pasti ada sudah ada permakluman. Bener nggak sih? Ibaratnya, nah sekarang yang aku tanya adalah kapan permakluman itu tiba? Bukan penerimaan ya, permakluman. Karena by the way ada hadis juga, ini mah kata Ustadz ya, bahwa kita sebagai manusia itu harus mudah memaklumi seseorang atau memberikan permakluman kepada sahabat atau sesama manusia. Gimana kak? Triggernya? Jadi ini apa namanya? Ya by experience ya. Ini jawaban by experience. Dan memang salah satu yang saya syukuri ya. Ini emang pikiran unik sih kalau saya gitu. Ketika ibu itu nggak ada, itu memang seperti saya ngerasa Allah tuh memberikan ibu-ibu yang lain. Ibu sosok ibu-ibu yang lain, walaupun dia nggak kandung, walaupun memang jelas nggak akan bisa menggantikan seorang ibu kandung gitu. Tapi banyak ada ada tante yang care, nenek yang care, dan nenek kita nih di antara dua nenek saya itu ya salah satunya memang mendekatkan dari kecil itu emang sudah terbiasa sama agama ya. By the way saya orang Betawi yang bener-bener pada maghrib itu kudu ngaji, harus kalau ngaji, nggak di ngeplak. Ya itu memang dari kecil itu, sehingga istilah-istilah bersabar, istilah-istilah tadi pemakluman seperti itu, istilah-istilah birrul walidain atau berbuat baik sama orang tua, itu udah dari kecil itu memang udah ditanamin. Bahkan sampai ada, walaupun mungkin agak nggak nyambung nggak relate sama anak sekarang tuh, kayak misalnya nggak ada anak ada yang namanya anak durhaka, tapi orang tua itu nggak ada yang durhaka. Walaupun semakin kesini saya semakin mengerti ketika udah jadi orang tua ada juga orang tua yang tidak bertanggung jawab, itu ada juga. Ya. Dan itu juga ada hadisnya juga kan yang tentang anak yang tidak diajarkan agama kemudian dia menarik orang tuanya yang udah di surga masuk ke neraka karena tidak mengajarkan anaknya gitu. Nah itu apa tadi Dia nggak apa-apa, maksudnya kapan triggernya, kan tadi sempat bilang bahwa kehilangan juga sosok ayah gitu ya. Nah kemudian kapan trigger bahwa oh ternyata ada permakluman gitu, oh ternyata ayah begitu karena begini gitu. Ya memahami apa ini salah satu
triggernya adalah ketika orang tua itu, sahabat-sahabat orang tua, ya maksud tante, om tante, terus sahabat-sahabatnya gitu, itu banyak yang menceritakan kondisi Kondisi si ayahnya. kondisi ayah begini, kondisi mama dulu begini, kondisi orang tua lu dulu ini sebenarnya begini gitu. Dan itu dari berbagai sisi saya dapatnya. Jadi bukan satu sisi doang. Iya. Jelas kalau misalnya satu sisi doang itu saya rasa saya nggak, kemungkinan besar ya saya akan sangat benci sama ayah. Iya. Tapi saat itu enggak, saya ngedengerin di dua sisi. Nah, sampai akhirnya merasa bahwa memang itu kondisinya lagi ayah tuh lagi kayak gini. Itu kapan? Itu ketika ya lebih ke waktu SMP sih. SMP kelas? Waktu saya mulai ada sebuah pengajian ya, ini nggak bisa disebutin, cuman ya ada pengajian yang memang benar-benar mengajarkan tentang birrul walidain itu, ada istilah berbuat baik terhadap orang tua. Kelas 3 kah? Enggak nyampe. Kelas 2. Nah, ini bukan sok promosi, bukan, tapi dulu memang ada, ini saya sebutin karena guru ya, dan sampai saat ini juga masih guru. Tentu nggak ada mantan guru. Ada namanya Pak Aminullah, dulu adalah guru komputer, yang beliau ini juga salah satu pengganti sosok ayah bagi saya. Di SMP itu mencari diri dengan kondisi ayah juga, ayah kandung itu nggak ada. Saya sampai sekitar SMA itu nggak ada ayah kandung, maksudnya nggak ayah kandung itu nggak di sisi gitu, nggak bareng. Nah itu sosok Pak Aminullah inilah yang jaga di Rohis. Dulu pertama kali saya tahu istilah Rohis itu di situ. Rohis SMP 69. Beliau sampai sekarang masih jadi guru. Tadinya guru komputer, terus akhirnya menjadi di situlah saya tertariknya bukan dari agamanya, tanda kutip ya. Karena memang beliau nggak bawa embel-embel agama, dalil apa segala macam, enggak gitu. Awalnya gitu, karena beliau guru komputer. Cuman pembawaannya yang menarik, kemudian memang ketika diajak curhat nyambung gitu, diajak ngobrol itu ngerti gitu. Dan dari situ saya tertarik sama beliau, dan akhirnya kita mau ngadain, waktu itu kayaknya Rohis juga baru ada tuh di 69 SMP saya. Tanjung Duren nih. Tandur ya. SMP 69 ada Rohis. Gitu ya. Disitulah saya akhirnya memaklumi, ada pemakluman karena banyak mendengar informasi bahwa kondisi orang tua sebagaimana sih segala macam. Even saya belum jadi orang tua saat itu ya, cuman nggak tahu kenapa alhamdulillah bisa mengerti gitu. Guys, jadi kenapa aku nanya kesini dan sampai sedetail ini, kadangkala kita tuh harus benar-benar tahu latar belakang seseorang ketika meng-cross check argumennya, gitu. Jadi misalnya nanti kakak akan melemparkan sebuah argumen tentang bagaimana cara menemukan jati diri atau menemukan diri sendiri, gitu kan. Kita harus tahu dulu nih throwback masa lalunya, karena balik lagi, alasan seseorang menemukan dirinya itu pasti karena proses pendewasaan, proses hidupnya gitu. Nah, ini yang kita gali terlebih dahulu, baru sampai nanti kita coba masuk ke mencari diri. Nah, sekarang kita lompat deh. Akhirnya kakak udah berdamai, dan kalau sekarang aku tanya ke kakak ini mau dikenal sebagai apa? Nah, isi kan kak, ini adalah sebuah implementasi dari mencari diri tuh. Oh iya. Kakak itu mau disebut sebagai apa? Background saya dulu kan pemasaran, dan banyak banget terinspirasi dari guru-guru pemasaran waktu itu. Dan Halo Pak Wid. ada Udah kan. Ya itu Pak Widodo. Beliau yang selalu bilang uang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Ada yang relate anak BR ya. Ya lanjut. Ya itu Pak Widodo salah satunya ya. Dan karena dengan background itu, dan memang saya juga mengerucutnya memang ke arah sana sih, dan ketemunya memang qadarullah tuh orang-orang yang berwirausaha. Jelas bukan pengen banget ya, yang kita branding sebenarnya adalah pengen menjadi seorang pedagang, pengen dikenal sebagai seorang pedagang, pengusaha, dan seterusnya. Tapi ya Allah alam, yang namanya branding itu
kan apa yang orang lain lihat ke kita gitu kan. Ya, kalau orang lain lihat ke kita dipanggilnya ustaz gitu. Kan nggak nyambung. Saya nggak mau. saya Aku tidak saya bukan ustaz. bisa komentar. Saya uang, dasar uang ya. Ya begitulah. Apa kalau pengen apa brandingnya yang diinginkan sebenarnya adalah menjadi seorang Pengusaha. pengusaha. Entrepreneur ya. Karena memang ada nambahin dikit, ada yang namanya self branding gitu kan. Agar kita bisa dikenal orang, kita harus punya namanya brandingnya kita apa, kita mau dikenal sebagai apa. Kayak kita tadi sudah mendisklaim bahwa dia juga ada yang manggil ustadz dan apa, tapi dia mengklaim diri dia sebagai entrepreneur atau pengusaha ya. Mau orang bilang apa, itulah branding beliau, dan terbukti dia juga punya banyak usaha. Apa aja kak? Sos, Kemudian roti. yang bisa dipesan ke dulu. Kemudian ya ini sekarang kedai Sanggol sama lagi. Oke, mari kita coba telisik lagi. Sekarang kan kita udah mengerucut ya bahwa Kak Eki mau dikenal sebagai pengusaha atau entrepreneur. Kita coba pakai kata pengusaha aja ya guys ya. Apa trigger awal ya, firstnya, kenapa akhirnya memutuskan untuk jadi pengusaha? Apakah karena masuk SMK jurusan pemasaran, atau ada lagi trigger detail, oke gua akan usaha gitu? Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, sebenarnya ya memang trigger pertamanya adalah saat SMK sama Bu Rupiati. Ya Bu. Tahu nggak Bu Rupiati? Halo Bu. Atau biasa dipanggil Umi. Itu memang ya salah satunya dari beliau lah. Karena saya termasuk unik di keluarga. Termasuk unik itu karena ini mungkin trigger yang kedua ya. Narsis banget. Kenapa? Narsis. Iya aja. Lanjut. Maksudnya gini, karena kebanyakan keluarga saya itu kalau nggak guru, kemudian apa sih yang di kelurahan kayak gitulah. Iya, orang-orang ini ya pekerja sosial, bukan pekerjaan sosial sih, pelayan masyarakat. Pelayanan masyarakat. Itu rata-rata gitu. Dan pendidikan rata-rata tuh. Nah saat itu ya karena memang saya nggak tersentuh sama mereka, tanda kutip ya, di pergaulan waktu saya tuh lagi cari jati diri, yaitu akhirnya ketemunya justru sama orang-orang yang usaha. Saya dianggapnya kalau kan unik, dianggapnya aneh kalau sama keluarga. By the way, trivia sedikit ya bahwa Betawi masuk ke 6 besar suku yang paling banyak kuliah. Ya. Iya. Paling tinggi adalah Batak. Oh, Iya. Nomor 2 adalah Padang Sumatera Barat. Yang ke bawahnya saya lupa dah. Pokoknya gitu. Ya. Betawi. 6 tuh. Pokoknya 6 besar saya lupa. Posisinya antara 5 kalau nggak salah, sekitar 5. Gitu. Trivia. Betul. Om saya dari itu kuliah guru. Sekarang jadi wakil kepala sekolah seterusnya. Kakek saya juga ada yang jadi kepala sekolah segala macam. Kakek saya ada yang jadi lurah segala macam. Kayak gitu. Makanya saya dianggap aneh. Bahkan sampai ada ungkapan waktu itu, lu sekolah sampai SMA tapi masa ujungnya jualan gitu. Nah itu aneh tuh menurut saya tuh. Apa anehnya sih gitu? Apa Mana apa sih? Gitu. Iya, apa sih? Kenapa jadi pengusaha? Kenapa kan jual? Nah, disitulah kalau tadi siang Pak Abi mengingatkan tuh bahwa pendidikan itu penting. Gitu kan, disitulah saya merasa gue mau buktiin walaupun gue nggak berpendidikan tinggi, gitu kan, tapi gue bisa tetap berpenghasilan, gue tetap bisa mandiri dan seterusnya. Itu salah satu trigger kenapa pengen jadi pengusaha. Jadi sebenarnya triggernya dia jadi pengusaha itu adalah membuktikan diri. Dendam. Iya, dendam. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan sampai saat ini adalah pembuktian diri. Dulu belajar semakin kesini itu semakin belajar. Semakin mengerti bahwa ya salah satu keenakan pedagang
adalah masalah waktu sih. Ujungnya tuh Ah. resiko. Kan semakin belajar ya. Ini kalau misalnya ngomong dulu mah, dulu bener-bener karena nggak ada jarang banget guru entrepreneur apa segala macam, nggak seperti sekarang gitu ya. Itu kan nyari jalan sendiri itu sampai ketemu komunitas lah segala macam itu, bikin komunitas waktu lulus SMA itu bikin komunitas Community of Motivator and Entrepreneur, walaupun ya namanya belajar itu rugi gitu, bangkrut segala macam kayak gitu. Bentar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita lanjut. Oke. Jadi kayak saya narasumbernya. Iya kan Jadi nggak dibilang kan gue host. Ntar ganti-gantian aja. Lagian kan nanya-nanya. Gini, kenapa tadi ada ungkapan sebenarnya pendidikan pada akhirnya penting gitu ya. Sebenarnya pendidikan itu aku pernah ngomong ke anak-anakku bahwa gini. Kalau misalnya di semua pelajaran di sekolah ya, kita kan nggak mungkin menguasai semua pelajaran. Betul, uniknya. Dan bahkan kita belum tentu menggunakan semua pelajaran. Yes, gitu yang selalu sering saya sampaikan. Tapi ada tapinya. Nah, kadang-kala kalau kita mau camping ke dalam hutan, pernah nggak sih ngerasa bahwa kadang-kadang atau pergi jauh lah ke suatu tempat, kadang-kadang kita membawa sesuatu yang belum tentu digunakan gitu, Ya, dalam rangka persiapan. siapa? Karena kita nggak akan tahu masa depan kita itu akan seperti apa. Yes, betul. Nah, paling tidak kalau misalnya kita anggap aja misal matematika itu nggak sepenting itu gitu kan. Tapi paling tidak kalau nanti ketemu kasus yang berhubungan dengan pembelajaran itu, minimal kita ingat bahwa kita pernah belajar gitu. Karena pernah belajar sama nggak pernah belajar itu akan berbeda, walaupun sama-sama lupa ya. Misalnya pernah belajar tapi lupa, sama belum pernah belajar sama sekali itu beda gitu. Nah itu tambahan aja sedikit. Nah akhirnya Ya saat ini saya kuliah. oke, kenapa Enggak sih, gini loh. ntar lu kuliahnya apa kuliahnya jurusan? Oh, jadi beneran Kan saya kan nggak boleh ini, nggak boleh cerita, nggak boleh tahu ya. kuliahnya ini yang pendidikan agama Islam. Ya Ustaz. Karena itu yang menurut saya paling mudah saya ikutin di usia saya sekarang. Dan terbukti ternyata ya lancar. Oh, maksudnya Anda menyepelekan agama Islam? Bukan. Maksudnya untuk saya kan untuk saya. Oh, karena memang sudah ini ya, sudah punya background yang lumayan lah. Ya, kurang lebih. Oh, berarti Anda sombong. Oh, sombong kan merendahkan yang lain. Oke. Berarti itu karena muda. Nah, pertanyaannya, kenapa mau kuliah? Oh iya tadi. Jadi gini loh, semakin kesini saya semakin memahami bahwa saya menemukan salah satu tujuan Nabi Muhammad diutus itu adalah menaikkan cara berpikir masyarakat. Ya, sering banget ini diucapkan sama Ustaz Felix. Nah, terus kena semakin kesini tuh semakin merasa kayaknya perlu dan sering saya juga punya guru usaha. Sama saya juga punya guru. Maksudnya beliau ini nyampein. Dia bilang ya bahwa di kuliah itu ya walaupun nantinya pasti bertingkat terus gitu. Cuman di kuliah itu pola pikir kita tuh dibenerin gitu, cara berpikirnya. Jadi bukan pelajarannya doang yang penting, tapi cara berpikir, pola berpikirnya gitu. Menentukan kebenaran itu lewat apa sih? Jangan cuman katanya, tapi ada metode-metode yang faktanya sampai sekarang terbukti memang seperti itulah cara menentukan sebuah kebenaran gitu. Walaupun mungkin nantinya akan kontroversi ketika ucapannya begini ya. Ini saya mencontoh beliau aja bahwa kebenaran itu tidak memihak. Kebenaran itu tidak memihak pihak manapun gitu. Ketika suatu kebenaran itu ada di suatu pihak tertentu, maka pihak itu jadi benar. Jadi tidak golongan tertentu atau apa segala macam. Iya. Kebenaran itu dia tidak memihak.
Iya, dan, iya. dan apa ya itu tadi dan itu bisa ditemukan di perkuliahan kata dia gitu. Karena di kuliah itu kita ditata tuh cara berpikirnya, bagaimana bisa menentukan A karena lewat B segala macam itu. Walaupun ya tadi ketika saya kuliah sekarang saya juga melihat oh ternyata ini versi saya lagi ini versi saya bahwa ulama-ulama fikih khususnya karena saya dari apa yang tadi saya cerita keluarga saya waktu saya ngaji segala macam itu ya kajiannya kan fikih kebanyakan kan. Itu ternyata runtut tuh dan sesuai dengan apa metode ilmiah, metode rasional itu kepake banget dan nyambung pas saya kuliah ini rupanya bahwa ada runtutannya gitu kan, ada cara-caranya, nggak cuma sekedar tahu kemudian apa namanya ya kemudian menentukan oh ini benar ya sebenarnya versi siapa nih atau bagaimana ngebuktiin kebenarannya. Nah, ini juga ini sih Kak, hal yang akhirnya membuat aku jadi memihak sebenarnya ya kemana aku ngaji atau gurunya siapa gitu. Sesederhana apalagi ya mau izin balik lagi, aku bukan bermaksud mau sombong atau bukan. Saya setuju kalau kuliah itu memperbaiki pola pikir, betul. Jadi ibaratnya kalau kita nulis skripsi apalagi nulis tesis ya, bagaimana kita menuliskan argumen itu harus berdasarkan landasan awal. Iya. Nah, jadi makanya kalau misalnya ngaji tuh enak banget kalau punya guru yang nggak perlu malu juga ya kalau gurunya bawa kitab ya. Karena dia juga ibaratnya kan ya namanya manusia gitu kan. Tapi ada nih, karena kita muslim ya, izin kalau Allah, kalau Rasul itu dulu ada dua misalnya. Terus dan lain sebagainya gitu kan. Oke, ini yang diucap, ini referensinya ini di Quran surat berapa, ayat berapa, di hadis apa gitu kan, atau apa kesepakatan ulama gimana kayak gitu. Itu jadi enak gitu. Enak kita juga, oh iya, artinya kita akhirnya menemukan kebenaran yang benar. Iya, itu. Karena kebanyakan di masyarakat kita ada kebenaran yang tidak benar atau bias. Nah, yang dipercaya gitu. Karena ada namanya apa ya? Fanatisasi agama. Wah, ini kalau udah bicara tentang komunis itu nyambung lagi nih ya. Wah, jauh banget ya. Ini menemukan jati diri yang gimana nih? Kejauhan, sorry. Di pembicaraan jam 12 malam. gitu. Target kakak, ini sekarang semester berapa Kak? Semester 2. Tuh ya, denger. Izin, kakak usia ada di 3 kembar ya? Iya. Ada di 3 seri. Tapi beliau masih mau kuliah karena apa tadi, landasan bahwa beliau merasa perlu gitu ya. Ada sebuah cuplikan film Kak. Ini yang main Reza Rahardian sama Asrul, tau nggak Asrul yang ini loh, yang di Para Pencari Tuhan tuh. Dalam apa? Lupa judul filmnya ya. Pokoknya Asrul lucunya hari ini. Iya, alangkah lucunya negeri ini ya. Bahwa Asrul tuh marah kan, karena dia nggak dapat udah kelulus S1, susah dapat kerja lah gampangnya kayak gitu. Dan akhirnya dia bilang ke Reza kan, buat apa gua kuliah tuh nggak penting. Justru itu kata Reza, justru karena lu kuliah, lu tahu kalau kuliah itu nggak penting gitu. Itu dalam itu. Iya. Jauh banget Pak. Iya. Makanya memang balik lagi ya, belajar itu bukan cuman lu mendapatkan apa yang lu mau, nggak cuman itu sebenarnya. Tapi belajar itu lebih mengembangkan diri kita. Nah, sama mungkin memperluas kemungkinan, memperbesar kemungkinan untuk kita berhasil. Nah, iya. Itu silakan dicek gitu. Kalau misalnya ada tuh anak singkong lulusan SD tapi miliarder gitu kan. Itu berapa orang sih? Iya. Itu berapa orang dari sekian ribuan orang, berapa orang Di anak Indonesia, SD, lulusan SD yang bisa miliarder seperti itu? di Indonesia ada 270 juta manusia lebih ya, kurang lebih. Nah, satu orang lulusan SD jadi miliarder.
Satu doang nih. Jadi satu berbanding 270 juta. Guru matematika. Begitu. Ya, dengan dia usahanya naik turun ancur-ancuran. Yang kita tahu pas udah berhasilnya lagi. Nah, dan lu kerjaannya cuman tiduran doang di atas kasur sambil nunggu loading Mobile Legend. Dan lu mau bilang ngapain belajar susah-susah, ntar ada tuh yang sukses Sabeni. Sabeni kok saya? Oh, maaf. Maaf Kong. Gile lu, ye. Nah, jadi itu tadi ya betapa pentingnya pendidikan untuk bisa mengenali diri. Oke. Memperbesar peluang hasil. Tapi kayak gini. Nah, ini jadi pertanyaan menarik sebenarnya. Kagak kan nge-branding diri sebagai pengusaha. Ya. Tapi kenapa kuliahnya agama? Kalau misalnya nih ya kuliahnya, misal nih muamalah, masih nyambung tuh, ya kan? Masih ada lah gitu ya yang bisa dicari irisannya gitu. Atau ekonomi syariah misalnya, masih oke. Kenapa pendidikan agama Islam? Dia mengkhianati brandingnya sendiri, saudara-saudara. Iya, betul itu sebuah kesalahan. Kalau ngomongin pilihan apa kesalahan branding, ya kesalahan branding. Karena saya berpikir gini kan, sebagai seorang pedagang, salah satu yang tujuan utamanya, goalsnya adalah cuan kan gitu ya. Dan setelah saya ini mungkin klasik atau ini banget ya, tapi saya mengerti banget bahwa cuan yang benar-benar cuan itu adalah ketika kita berniaga sama Tuhan gitu. Aduh. Itu kayak gimana tuh? Berniaga sama Tuhan. Seperti apa? Berniaga sama Tuhan itu, ya makanya disitulah kenapa saya akhirnya berada di pendidikan agama Islam, di urusan pendidikan formalnya. Karena saya berpikir kalau agama itu kayaknya akan lebih aman ketika kita di formal gitu, karena tadi itu ajarannya, ya Al-Qur'annya, ulumul Qur'an, ulumul hadis itu kan yang pertama kali diajarin di semester pertama tuh ulumul Qur'an, ulumul hadis. Kita tahu bagaimana ilmunya, bagaimana caranya. Terus metode studi Islamnya kita diajarin juga, ada mata kuliahnya. Sehingga untuk hal-hal yang kayak gitu saya nggak mau banyak ini apa sih bahasanya, sumbernya tuh jelas gitu kan, dan apa, nggak mau aneh-aneh lah pokoknya. Jelas, akademis dan terbukti. Yes, gitu ya. betul. Valid gitu ya. Betul. Saya nggak bilang yang lain nggak valid ya, cuman menurut saya untuk urusan kayak gitu bisa hanya salah satunya untuk saya yang memang bukan keluarga dari pesantren atau apa, ya saya rasa saya ke situ salah satunya tujuannya itu tadi, supaya nggak mendapatkan informasi yang tepat dari orang-orang yang tepat. Tapi kalau saya boleh luruskan atau mungkin lengkapi ya. Jadi intinya sebenarnya tidak ada kaitan langsung antara pengusaha dengan PAI ini, gitu ya. Namun ketika kita bicara tentang hubungan formal dan yang lain-lainnya, akhirnya bisa saling ikut lah, gitu ya. Nah, kenapa nggak ambil yang agama Islam? Kan kalau PAI itu kan SPD. Yes. Ada lagi tuh kan yang SAG. Oh, Kenapa nggak ambil yang itu? Karena Selain ketemu kampusnya itu ya. aktivitinya, kan salah satu usaha saya yang dulu pernah berjalan itu kan salah satunya bimbingan belajar. Saya bimbel ya, bimbingan orang bebel ya. Bimbel. Dan makanya nilai, dan saya kalaupun pengen jadi seorang pengusaha ya pengen tadi berniaga sama Tuhannya tuh ada di nilai-nilai hal tersebut di pendidikan. Maka di situ kan nantinya bagaimana caranya mendidik dengan keislaman gitu kan, seperti itu yang pengen saya capai di PA itu seperti itu.
Kalau pengusaha itu kan sekarang udah banyak banget gurunya, mentornya, bahkan spesifiknya itu udah banyak banget sekarang. Berarti di pengusaha itu ngambil ilmunya dari ilmu non formal gitu ya. Betul. Nah, sedangkan Itu lebih aman menurut saya gitu. ya karena balik lagi kalau bicara agama, intinya tadi kayak Ki bilang agama itu butuh validasi yang valid. Nah, sedangkan kalau misalnya pengusaha sebagai entrepreneur itu kan bisa mengambil referensi dari orang lain, karena mengingatkan aja juga ya bahwa kalau usaha itu kan dinamis ya. Dinamis. Sedangkan kalau agama bukan berarti agama tidak bisa dinamis ya. Tapi base-nya itu, basicnya itu tetap statis. Kalau dikata ini halal ya halal, ini haram ya haram, kan gampangnya gitu ya. Kalau ini ya, kalau basicnya ya bukan pengembangannya. Ntar lu nanya lagi apakah kalau kendaraan itu haram. Aduh, ribet lagi deh urusannya kayak gitu ya. Oke. Ini memang agak-agak sedikit kalau bicara tentang bagaimana entrepreneur dan juga pengusaha dan juga pendidikan bisa berjalan seiring gitu. Karena kalau aku pribadi ya, secara idealis memang masih belum dapet tuh, belum ketemu fasenya gitu. Ntar lah ketika Kaeki berminat nanyain saya, terus saya jelasin. Sekarang masih saya yang nanyain dia di episode kedua. Kalau itu juga kalau dia kagak ini ya, kalau dia punya kepekaan dan keinginan untuk bertanya, kalau enggak ya kagak gue ngomong juga. Nah, sekarang berarti kalau bicara tentang target, ini pertanyaan basic dulu deh. Kakak berarti sudah menemukan diri kakak sebagai pengusaha. Aku recap sedikit ya, dimulai dari SMK basicnya. Tentang juga ada kalimat istimewa bahwa tidak semua tentang uang, tapi semua juga butuh uang gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah kakak sudah, atau mungkin berapa persen deh, kakak benar-benar menganggap oke, aku sudah jadi pengusaha yang usaha. Ini perjalanan hidup nih. Yes. Panjang sih. Iya, pertanyaan gue berkualitas kan. Saking berkualitasnya saya bingung nih. Nggak bingung, cuman mau mulai dari mana? Iya, saking banyak ya, panjang. Panjang. Kalau ditanya berapa persen, ini benar-benar udah, justru ini istilahnya baru berusaha untuk bangkit lagi dari minus ya. Dari minus. Saya cuma berkeyakinan bahwa memang jalan menjadi seorang pengusaha itu berat banget. Iya. Berat banget. Bener banget guys, berat banget jadi pengusaha. Enggak semua orang bisa jadi pengusaha atau pedagang deh gitu. Kan pedagang yang istiqomah ya. Iya. Nah itu. Definisi pedagang sama pengusaha aja kan ada yang ngebedain tuh. Kalau pedagang itu lebih kepada Superman. Dia yang semuanya dia produksi, dia yang masarin, dia yang segala macam, yang kayak tukang nasi goreng itu pedagang. Kayak kita nih ini masih pedagang gitu kan. Nah, kalau bisnis itu kan udah mulai bawa banyak orang. Ya. Mulai didelegasiin apa tugas-tugasnya seperti itu kan. Nah, ya kalau misalnya pertanyaan berapa persen, ya ini lagi mulai lagi. Bisa jadi mulai dari 5%. Cuman kan sudah ada pelajaran-pelajaran sebelumnya itu. Iya. Makanya ya kalau misalnya kemarin itu kan kita berdua ya saat ini jadi tim gitu kan di usaha yang sekarang. Ya, kalau saya yang dulu itu saya akan langsung begini, beli ini, inovasi ini, langsung itu. Enggak, itu saya dulu tuh kayak begitu. Tapi kalau sekarang tuh enggak. Lihat dulu step by step. Ya sampai yang kemarin mungkin sampai ditanyain sama pemodalnya gitu kan, kenapa sih nggak buru-buru, nggak cepet gitu. Ini bukan masalah cepet atau enggaknya Pak, ini kita mau bertahan lama atau enggak gitu. Karena kalau pijakannya tidak kuat, hancur langsung. Betul. Itu dia, makanya kenapa saya paksain 60 porsi sendirian goreng apa segala macam itu, pengen memulainya tuh lebih
karena pelajaran gitu, pelajaran yang udah sebelumnya gitu. Dan uniknya berdagang memang salah satunya itu, bahkan bahasanya itu dibilang bahasanya adalah pengusaha. Kalau dia pengusaha itu nggak ada bangkrutnya sebenarnya, karena kalau istilah bangkrut untuk orang-orang yang nggak pengusaha itu adalah biaya belajar untuk pengusaha untuk masuk ke step yang lebih berikutnya. Gitu. Jadi kan misalnya nih di yang pertama gagalnya gara-gara apa? Oh gara-gara manajemennya, manajemen keuangannya kah misalnya, atau manajemen dirinya, atau masalah produknya kah, segala macam. Dan setiap kita bangkrut itu bukan bangkrut, itu kita belajar. Belajar. Gitu. Oh yang kemarin kayak gitu. Ternyata kurang tepat. Oke. Nah, cuman memang nggak bisa cepet gitu. Coba sebutkan tiga usaha yang bisa berhasil dalam waktu 5 tahun. Itu aja berapa persen? Nipu orang, Yes. judol, Itu ngomong sukses yang itu ya, sukses yang negatif. Bitcoin. Iya, Gitu. ya maksudnya orang-orang yang kalau sukses yang dalam hal ini yang saya maksud adalah ya aman lah gitu, aman dunia, aman akhirat. Bahkan ada istilah jadi pedagang itu bukan jual beli urusan dunia doang, tapi urusan Akhirat. neraka surga. Ya. Nah, makanya itu belajar sih. Tapi kalau ditanya berapa persen, ya lagi mulai lagi dari minus, artinya ya paling baru 5% nih. Cuman ilmunya insya Allah semakin bertambah gitu, semakin hati-hati. Ini jadi pertanyaan ini nih. Kalau tadi kakak bilang minus, ya, coba di share ke kita bagaimana cara bangkitnya. Tapi sebelum itu saya cuma mau ngomong juga ya, salah satu alasan kenapa saya tuh nggak benar-benar berani jadi wirausaha. Yang pertama ya karena saya nggak terlalu peka dengan uang. Saya tuh pernah disindir sama teman saya, Abimanyu apaan dia mah kagak doyan duit gitu ibaratnya. Serius pernah diomongin gitu, karena ibaratnya memang aku tuh ini balik lagi tuh tadi tentang idealis tuh, tentang pendidikan. Pendidikan itu ketika kita memberikan sesuatu, kita sebagai guru gitu, jangan lagi ngomong duit gitu. Kalau guru dicampurin sama duit itu nanti segmennya akan berbeda, sudah tidak lagi jadi pendidik gitu. Tapi itu balik lagi ya, itu mungkin bisa diperdebatkan karena itu balik lagi ideal masing-masing, idealis masing-masing ya. Walaupun pada akhirnya tetap miskin kayak gitu. Naik 2 juta apa tak ya? Aduh aman kan? Bodoh amat. Mana 2 juta? Gaji bulan ini aja kagak naik. UMR Jakarta naik. Semoga dirapel. Nah, kita lanjut tadi. Bagaimana cara kakak bisa bangkit? Aku nggak tahu sih. Ini bisa bisa diceritakan atau enggak tentang kesalahannya kenapa sampai jatuh. Kalau misalnya enggak, paling tidak di-share ke kita gimana caranya bangkit. Ya kalau jatuh memang pembelaan kali ini ya bahasanya. Memang dari dulu tuh urusan hitung-hitung tuh memang saya bukan bidangnya. Saya nggak tahu ya itu. Kamu saya juga. Memang ada penelitiannya atau enggak gitu. Cuman yang saya tahu memang ada orang-orang tuh yang misalnya jagonya di salah satu bidang, di bidang yang lain kan kurang. Saya pernah dengar seperti itu sih, bahwa saya jagonya di marketing, di pemasakan gitu. Tapi kalau urusan menghitung itu saya nggak bisa. Nah, kesalahan-kesalahan yang ini deh sederhananya, salah satu kesalahan fatal pengusaha pemula adalah tidak memisahkan rekening usaha sama rekening pribadi. Itu ya, tuh denger itu. Jadi harus memisahkan antara rekening usaha pribadi dan rekening untuk usaha. Kenapa? Karena ketika kita tidak memisahkan rekeningnya,
maka modalnya akan habis karena di situ biasanya akan tergoda dengan yang namanya omset. Usaha pemula itu nggak ngerti yang mana omset, yang mana net profit. Dia pikir semua yang ada di dompetnya itu adalah net profit sehingga bisa digunakan. Sehingga pas lagi mau belanja kebutuhan bahan baku buat besok, dia bingung, ini kok uangnya kurang. Oke. Itu Ya. kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi kayak gitu. Dan gimana caranya bangkit? Bangkitnya balik lagi kepada tujuan awal sih. Dan ya tadi kan saya udah sampaikan bahwa salah satu profesi atau pekerjaan yang bisa menghasilkan lebih banyak itu adalah menjadi seorang pengusaha. Tetap Pengusaha ya, bukan pedagang. karena pintu rezekinya ada 9 dari 10. Itu kan kalau secara ini ya dalil agama ya. Iya. Cuman memang Kata Ustadz itu bukan kata saya. faktanya begitu ya. Maksudnya orang ketika jadi dia berusaha gitu dengan karyawan tentu beda dengan yang sudah gaji seperti itu. Dan saya meyakini ketika tadi jadi seorang pengusaha, saya ingat tujuan lagi. Saya pengen walaupun nggak cuma dari pengusaha ya, ini pernyataan saya yang sekarang. Kalau dulu mungkin beda. Cuman kalau sekarang saya katakan bahwa kalau cuma pengen kaya, nggak harus jadi pengusaha, jadi karyawan pun juga bisa. Yang terpenting memang masalah mengatur manajemen keuangan. Itu yang paling utama tuh, manajemen keuangan. Kalau mau jadi karyawan, cuman ketika jadi pengusaha, salah satu yang ingin saya capai adalah nanti kebebasan waktu untuk keluarga. Ketika jadi pengusaha kita bisa memilih waktu sebenarnya untuk kapan bisa beraktivitas sama keluarga, untuk kapan walaupun itu adalah usaha yang autopilot ya, atau tadi tergantung visi masing-masing lah. Setiap itu masing-masing ada ini kayak macam misalnya kita lihat Elon Musk itu kan dia sampai salah satunya kenapa dia tidurnya di kantor itu kan untuk mengakali pajak sebenarnya. Itu untuk mengakali pajak. Itu kan artinya dia mungkin nggak punya waktu untuk keluarga apa segala macam. Ya karena dia memilih visinya seperti itu. Dan tadi fleksibilitasnya itu lebih besar, lebih tinggi menjadi seorang pengusaha daripada karyawan menurut saya. Bagi saya seperti itu. Tapi ada satu note yang mau aku pertegas lagi, di highlight ya dari kata-kata Kayaki, bahwa ingat tujuan awal. Yes. Ini di semua lini. Semua. Itu pasti kena. Sesederhana begini misalnya, ketika kamu terpuruk misalnya, atau jangan sampai terpuruk lah, misalnya ketika kamu lagi sekolah, belajar ataupun kerja gitu kan, pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa? Nah, itu ingat lagi kembali ke situ. Sama kayak dulu Kak, aku tuh dulu udah pernah mau berhenti jadi guru. Pas zaman-zaman tahun, bahkan sampai sekarang pun kadang kalau dipikir masih. Ya. Karena gini, gue S2, mohon maaf nih, kayak bukannya flexing, bukan. Aman. Gue S2, ngeliatin orang-orang yang S1 bisa punya gaji 2 digit, gitu ya. Dibanding dengan guru yang gajinya, aku nggak akan bilang aku guru apa ya, aku akan bilang guru secara general aja. Guru yang gajinya ya itulah gitu, kalian pasti tahu gitu. Tapi ada satu kalimat yang tadi yang hampir sama ketika saya bilang saya mau berhenti dari guru gitu kan. Saya diingatkan bahwa ingat tujuan awalmu apa gitu. Karena kalau saya pribadi tujuan awal sebagai guru itu berbagi. Karena dulu, nah ini fun fact nih, gantian aku cerita sedikit ya. Jadi dulu tuh saya tuh pengen jadi guru. Sebenarnya nggak pengen juga sih, cuma jadi ketika abis UN sempet kan kita nge-stuck berapa bulan sampai ijazah keluar tuh. Diem. Nah dulu ibu saya kan ini bikin lauk terus dijual gitu kan. Saya tuh kadang saya tuh sering banget diminta untuk ngitung. Misalnya bawang harga sekian, cabai sekian. Ibu saya ngomong, saya ngejumlahin, tapi nggak pakai alat, gitu ya.
Nah, sebulan nggak ngapa-ngapain kan, kerjaannya bangun main PS bangun main PS, udah tidur, makan, dah kayak gitu. Nah, sebulan kemudian ditanyain hal yang sama, lola, lemot otak beneran. Dan akhirnya saya bilang begini sebenarnya awalnya. Menurut saya, balik lagi nih, kalau ini bisa diperdebatkan ya. Otak itu adalah aset yang paling berharga buat saya. Nah, jadi saya akhirnya saya bilang, gue nggak mau jadi orang blow on, maaf ya kasar banget nih. Gue nggak mau jadi orang lemot, gue nggak mau jadi orang yang lama lah. Maka gue harus tetap belajar dong. Nah, pekerjaan apa yang sudah pasti secara continuity? Belajar. Guru, udah. Apalagi Ya udah, saya akhirnya jadi guru gitu kan. Walaupun memang banyak perdebatannya ya, di awal saya juga mau jadi psikolog atau guru bahasa Indonesia gitu. Cuma gara-gara nilai MTK saya UN-nya lumayan gitu. Nggak, saya nggak mau ngomong 90 kecil itu ya, kecil. Iya, itulah buat teman-teman saya. Ada lagi soalnya yang lebih gede, tapi biarin, bodo amat. Pokoknya gua nggak nyontek dan nggak beli kunci jawaban. Enggak, gua beli. 2009 berarti. Iya, gua beli. Saya beli, tapi just for fun, serius, fun fact aja. Saya tuh zaman UN, kita beli kunci jawaban, tapi saya tuh bawa kunci jawaban. Enggak juga. Iya, memastikan ya, maksudnya kan pasti ngerjain dulu nih, Ya. kerjain, terus ngeliat kan. Nah, si yang ngasih kunci jawaban ini yang ngejual bilang, ini kunci jawaban nggak mungkin jawabannya 100%. Paling nilainya cuma 60, 70, 80 lah, biar menghindari kecurigaan katanya gitu kan. Ketika dibuka, udah selesai, dibuka. Maaf nih ya, kata-kata kasar, maaf nih. Mampus tuh pada ngikutin kunci jawaban gitu kan pada saat itu. Terus nilai keluar berbener 50, 60 teman-teman yang lain kan. Makanya puas. Dan ini hal yang akhirnya saya sering banget Kak di kelas itu ada namanya soal nomor 1. Itu kalau anak-anak yang saya ajar pasti tahu. Soal nomor 1 itu, jadi kalau ulangan tulisannya begini. Dengan menyebut tulis nama Tuhanmu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya bersumpah akan mengerjakan soal ini akan mengerjakan ulangan ini dengan baik dan benar. Jika saya berbuat curang dengan cara mencontek, melirik, atau melakukan perbuatan curang apapun, saya siap mendapatkan hukuman dunia berupa nilai 0 dan hukuman akhirat. Jakarta, nama tulis tanggalnya berapa, tanda tangan, tulis nama. Wah, itu soal nomor 1. Karena memang jujur aja ya, saya tidak menampik kalau tentu di setiap hidup kita pasti ada kebohongan. Tapi betapa menyebalkan ketika kita tuh harus selalu bertemu dengan kebohongan. Sesederhana begini. Korupsi itu udah jauh banget tuh, tinggi. Ya, pasti kalian pernah kan disuruh beli gula harga 8.000 bilangnya 10.000 buat jajan. Atau berapa lah pokoknya. Korupsi dalam skup lebih besar. Ingat kan 300 triliun 6,5 tahun. Cubit ginjalnya pakai tak. Gila emang. Dan aku juga pernah ngomong ke anak-anak di kelas, nah, Bapak nanti ketika kalian sudah dewasa, kalian itu akan jadi pemimpin atau paling tidak akan jadi manusia yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, hidup Bapak akan ada pengaruhnya dari apa yang kalian lakukan. Nah, maka kalau ada di antara orang yang pernah jadi murid Bapak dan jadi pejabat dan korupsi, Bapak mohon izin dari sekarang. Nanti saya akan nemuin kamu, saya akan hadepin kamu dan saya gampar di depan umum. Karena itulah yang bisa saya lakukan sebagai guru kan. Saya nggak bisa kan koar-koar di negeri Konoha. Sedih nggak, di negeri ini saya nggak bisa koar-koar tentang pejabat yang korup. Karena apa? Yang ada nanti saya akan dipersulit
karena saya ada di dalam administrasi. Nah, ini beliau tidak, ya. Itu adalah salah satu keuntungan sebagai entrepreneur ya. Walaupun katanya biar jadi entrepreneur yang mahal atau yang miliarder dan konglomerat harus masuk ke dalam politik atau paling tidak harus mengendalikan boneka politik. Seperti oli samping ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya Kakak menemukan diri, sudah selesai. Target ke depan. Target ke depan. Ini bisa jadi pertanyaan penutup Iya. untuk episode 1. Gila ya. Mantap. Api ya. Apa nih? Kawan-kawan ya. Lanjut. Target ke depan. Cuan. Buat by the way gini, kadang-kadang saya tuh nggak kepikiran kenapa orang pengen punya banyak uang. Oh. Maksudnya gini, maksudnya gini. Nah, ini balik lagi, mungkin akan ada ini ya, karena gue dengan idealis gue yang kayak gitu. Menurut gue, hidup itu yang penting cukup. Mau umroh cukup, pergi haji cukup, punya rumah cukup. Tapi tidak kaya. Karena menurut saya, jadi orang kaya itu merepotkan. Nih saya nggak akan ngomong tentang orang kaya akan masuk surga belakangan ya, belum sampai situ. Karena nanti ada check and balance-nya tuh antara orang miskin dan orang kaya punya kelebihan masing-masing. Tapi ketika kita punya banyak uang, kita akan punya banyak kewaspadaan. Ini pernah kemarin nih ya, ini pengalaman. Aku beli helm Zeus full face yang biasanya pakai MJKW gitu kan atau kayak TKW, tahu tuh pakai Zeus full face ori, walaupun bisa kan ya, itu nggak tenang kan. Kita begini kemana pakai helm itu gitu, bahkan ke parkiran Blok M pas mau ngaji kan ada di parkiran itu saya tutupin pakai jaket karena takut hilang gitu kan. Walaupun pada akhirnya setelah saya mikir lagi, capek banget ya gue dikit-dikit harus takut gitu kan tentang kehilangan gitu. Bodo amat kalau hilang hilang beneran di rumah lagi hilangnya. Di rumah saudara-saudara hilang. Tapi akhirnya saya malah mensyukuri. Sekarang pakai helm itu, helm Honda yang original ya. Ya santai aja gitu. Paling yang bikin sebel kalau ketuker doang gitu kan karena banyak orang gitu. Gimana? Jadi yang pertama memahami maksud dari kaya atau definisi sukses itu menurut saya harus jelas tuh, harus clear. Jadi yang besar itu ketika penghasilan kita semakin bertambah itu sebenarnya tidak mengharuskan kita untuk membeli sesuatu juga yang mewah. Nggak ada keharusan sebenarnya. Itu kayak misalnya misalnya nih nanti di rekening saya setiap bulan ada 5 rekening isinya net profit 100 juta misalnya. Amin. Ya saya akan tetap makan pecel lele gitu. Nggak harus saya makan pecel lele. Ya nggak mungkin saya makan pecel lele, nggak harus saya makan pecel lele yang gimana gitu yang harganya fish cat with salad peanut. Ya. Nggak harus gitu. Itu pemikiran saya dulu ketika lu punya duit 200 juta di rekening itu nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau misalnya lu beliin mobil itu semua orang akan tahu lu punya duit segitu. Dan menurut saya dulu pernah terjadi seperti itu kan dulu. Ini sedikit cerita dikit aja. Dulu kan pernah eksklusif di sini ya. Walaupun nggak kemana-mana juga sih. Dulu pernah main MLM. Ya itu di situ bener-bener definisi kayanya itu bener-bener untuk flexing. Untuk memperlihatkan kekayaan seterusnya. Punya mobil, punya kapal pesiar dan lain sebagainya. Itu. Saya kan ya termasuk yang beli mobil gara-gara ingin menunjukkan, walaupun ternyata ya caranya kalau dikatakan
berbohong ya berbohong gitu. Karena patungan itu pun untuk DP. Untuk menunjukkan. Dan itu akhirnya capek banget. dan Itu yang tadi Tentang helm, kasus helm. Abi maksud gitu. Itu capek banget. Pengen dilihat. Jadi kan jadi tujuan kayaknya itu bukan untuk nyari kebahagiaan. Nah, kalau misalnya ngomongin tadi balik juga pernyataan realistisnya dari Pak Widoyo yang tercinta kita. Ya kan, bahwa halo Pak. uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang. Dan dengan uang yang berlebih itu kita lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan menurut saya. Lebih mudah. Berarti uang adalah salah satu aspek besar untuk bahagia. Enggak. Nah, tadi kan bilang Tapi kalau memperbesar. iya kan, memperbesar mempermudah, memperbesar. kemungkinan Nah, kalau berbahagia. definisi tadi adalah ya kan, kalau Pak Abi bilang cukup, itu sebenarnya itu udah mewakili semuanya, itu nggak bisa terbantahkan kalau menurut saya gitu. Cuman ya saya juga pernah ngerasain tanda kutip gaji 1,5 juta bisa umroh kayak gitu. Kan cukup tuh. Pas mau umroh tahu-tahu cukup, padahal gaji cuma 1,5 juta. Ternyata yang mencukupi itu emang Allah. Itu miracle kayak gitu pernah juga tuh ngerasain yang kayak gitu-gitu. Ya sehingga tadi dengan banyaknya uang tuh kita jadi punya lebih besar opsinya gitu. Kayak misalnya uang yang kita pegang ini untuk ada pesantren guru saya nih yang perlu bikin bangunan apa gitu. Ada anak yatim nih yang harus pendidikannya dibantu gitu. Dengan kita punya uang berlebih itu, spendingnya jadi gampang gitu. Iya. Jadi mudah gitu. Itu menurut saya. Ibaratnya lebih mudah beramal lah ya. Betul. Jadi lebih kan sebaik-baik harta yang dipegang oleh orang muslim. Salah satu yang saya tahu. Hadisnya ya. Artinya sebenarnya lebih begini. Orang kaya ataupun orang miskin, kita punya pos masing-masing. Yes. Dan punya peran, punya pos masing-masing. Orang miskin ada untuk bersyukur. Orang bersyukur dan dijadikan objek syukur ya. Orang kaya ada untuk berbagi kepada yang miskin atau bersedekah gitu ya. Jadi menempatkan dalilnya masing-masing. Tapi saling terhubung ya. Betul. Nah itu. Nah tapi tadi aku juga mau meluruskan sedikit bahwa sebenarnya aku beli tuh helm bukan karena pengen. Jadi ada uangku sekian. Balik lagi sih, aku beli ke yang second gitu. Ada beberapa pilihan gitu. Boleh juga nih. Tidak dari awal pengen buat sombong atau enggak. Iya, Kebetulan ada itu. Sebenarnya juga nggak ada masalah kalau menurut saya. Dan bahkan maksudnya gini, dengan tujuan awal yang tidak untuk sombong saja, ada rasa takut gitu, apalagi diawali dengan tujuan sombong gitu, mau menunjukkan diri, itu akan capek banget juga. Ya, itu pokoknya balik lagi di sini ada banyak banget pelajaran yang sebenarnya kita bisa petik ya. Kalau ntar kita ceritain banyak-banyak, maka nggak kelar-kelar ini podcast. Ini aja kayaknya udah 1 jam 13 menit. Buset deh, luar biasa. Tapi menyenangkan ya podcast malam ini ya, dengan peralatan seadanya, dengan nilai lighting aja proper nggak proper nih, tapi dan juga alhamdulillah kayak ada mic ya. Tapi di sini aku mau mencoba menyimpulkan bahwa nanti kakak bisa nambahin kalau mau dimulai, bahwa sebenarnya menemukan diri itu tidak bisa instan. Yes. Dan tidak bisa mau ditentukan kapan ya. Mencari diri itu juga tidak bisa dipaksakan. Kita tentu punya target, tapi pada akhirnya hidup yang menempa kita itulah yang membuat kita bisa menemukan diri kita sesungguhnya. Karena pada akhirnya apapun agama kita adalah hamba Tuhan. Itu aja podcast Ebi dan Abi ya, episode 1 yang gak ada bumpernya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.